Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Jika kita mau taat, Allah nggak kasih asik dulu. Taat itu susah. Taat itu harus lewatin kesusahan dulu, tapi nggak usah khawatir, itu nggak akan lama. Bertahan aja. Ibarat orang lagi melakukan perjalanan, langsung dihadapkan dengan badai, bertahan aja deh. Kalau kita nggak bisa melewati badai dengan berlari, minimal jangan mundur, udah bertahan aja di situ. Pasti akan melewat, karena badai itu kalau saya analogi dengan ombak, makanya saya banyak belajar tentang ombak, jadi ambil hikmahnya. Kalau ombaknya misalnya kita nggak bisa pedal melewati ombak, ya udah kita pakai duck dive aja masuk ke dalam. Nggak bisa pakai duck dive dengan cara nyelam ke dalam, kita pakai dibalik aja tuh papannya. Nggak bisa juga. Udah, yang penting kita bertahan aja di atas ombak, kita melewati sendiri. Karena ombak itu jalan, kita berhenti, kita akan melewatinya. Yang penting jangan balik arah, karena kalau kita balik arah, kalau kita menghadapi ombak dari samping, itu kegulung sama ombaknya. Hadapin aja, ini ombak bisa banget nih. Yang tadi saya lewatin cuma 1,5 meter, 2 meter. Tiba-tiba ada ombak 4 meter gitu. Kayak tsunami gitu kan. Nih kalau orang nggak terbiasa ngedak-dak dengan cara nyelam ke dalam, mungkin dia mau ngedak-dak malah kegulung. Saya nggak terbiasa, cara-cara ngedak-dak saya nggak siap. Atau dibalik arahnya juga nggak bisa. Udah, diam aja. Pas ada ombak, diam aja. Pedal-pedal dikit semampu kita, dia akan melewat. Tapi kalau ombaknya gede banget, kita gini nih, habis sudah kegulung sama ombak. Papan aja bisa patah, apalagi kita kalau sampai kegulung oleh ombak yang tingginya 4 meter dan posisi kita menyamping bukan menghadapi ombak. Ternyata benar banget, kehidupan juga gitu, iman juga gitu. Kalau ada masalah, kita nggak sanggup untuk melintasi masalah itu, untuk menyeberang ke masalah itu, minimal bertahan aja. Tutup mata deh kalau perlu, tutup mata bertahan aja, kita lewat sendiri tuh masalah. Yakinlah, lewat sendiri, nggak sendiri. Yang penting jangan sampai kita balik arah, balik arah. Habis kita malah kegulung oleh ombak itu, kegulung oleh masalah. Jadilah kita terdampar dalam kehampaan. Bahasanya jadi gini aja. Terdampar di atas pasir oleh dalam kehampaan. Intinya bahwa itu sudah menjadi realitas. Makanya ada orang yang analogi yang surfing tadi masuk ke dalam air, pengennya ombak itu sesuai dengan keinginan dia. Ombak jangan datang dulu ya, kan saya mau ke tengah nih lagi pedal, bentar dulu ya. Kan masa ombak masih bisa kita request? Namanya itu remote, kita tinggal kita ombak jangan datang dulu. Ya udah, pas kita masuk ke air, kita udah siap untuk menghadapi ombak-ombak dengan berbagai macam tipenya. Kalau kita nggak bisa melintasi dengan cepat karena nggak bagus dalam paddling, ya udah kita bertahan aja, kita ke bawah sendirilah dengan arusnya. Itu yang saya analogikan dalam menghadapi masalah. Kalau kita benar-benar nggak bisa cari solusinya apa nih, atau jalan keluarnya gimana nih, minimal bertahan aja di masalah itu, nggak usah diapa-apain, nggak usah dikomen, nggak usah apa-apa, lewat sendiri tuh. Masalah itu akan lewat sendiri seiring dengan berlalunya waktu. Apalagi kalau masalahnya dengan manusia, kadang-kadang dengan pasangan kita, dengan gak usah bahas pasangan, banyak yang belum. Atau dengan temen deh gitu ya. Dengan temen misalnya, dengan temen salah paham, salah ngomong gitu. Temen kita akhirnya bete gitu, marah, tersinggung. Ya udah, kalau dengan temen dia misalnya bete, marah, tersinggung, kita nggak bisa menjelaskan maksud kita itu baik atau gini segala macam. Ya udah, kita diam aja, kita lama-lama selesai sendiri. Kalau memang nggak ada jalan lain, kita ngerasa bahwa dia jalan terus, kemudian dia pergi di spare aja gitu, jadi tiba-tiba menghilang, maka udah aja, diem aja. Yang penting kita nggak melakukan kesalahan. Jaga jangan sampai kita melakukan kesalahan. Kalau sampai kita melakukan kesalahan, itu sama kita dengan memberikan masalah untuk diri kita sendiri. Udah, jangan melakukan kesalahan, tapi kita juga nggak memberikan solusi, diam aja, itu udah baik banget. Makanya
realitas dari keimanan itu adalah ujian, dan syarat menghadapi ujian itu tidak ada yang lain kecuali dengan kesabaran, tidak dengan keluhan, tidak dengan cara cari jalan yang lain, tidak dengan cara pragmatis, tetap dengan kesabaran. Baru nanti diakui orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang sangat-sangat penting. Bahkan tema ini wajib diketahui oleh semua orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya fardu ain. Kesadaran yang kita sedang akan bahas dalam tema ini adalah hukumnya fardu ain. Lebih penting, lebih wajib daripada semua tema-tema yang pernah kita bahas. Karena tanpa memahami tema ini, maka kita tidak akan bisa mengamalkan tema-tema yang lain yang pernah kita bahas. Hukumnya fardu ain, artinya semua orang wajib. Setiap orang yang sudah baligh, artinya sudah sampai umur, sudah kalau usia balik itu sekitar 10 tahun, maka dia wajib untuk memahami tema ini. Temanya sangat sederhana, bukan tema yang berat, tetapi walaupun dia sederhana, dia vital dan bisa berakibat fatal dalam urusan agama kita. Tema kita pada malam ini adalah tentang kesejatian iman. Judulnya kesejatian iman. Tema kita pada malam ini tentang kesejatian iman. Seperti apa iman yang sejati? Mana yang disebut dengan mukmin yang sebenar-benarnya? Bagaimana menunjukkan kesejatian iman kita sehingga semua amal kita itu akan lahir dari kesejatian iman ini, bukan dia sekedar bayang-bayang, bukan sekedar basa-basi, tetapi memang benar-benar buah dari kesejatian iman. Karena kalau orang tidak memahami iman yang sejati, apapun yang dia lakukan itu nanti bahkan bisa menjadi sia-sia. Orang kalau tidak paham tentang iman yang sejati, maka dia akan menjadi orang yang labil, tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia hidup atau menghadapi hari-harinya. Maka untuk itu kita akan membahas tentang tema yang sangat-sangat dasar, penting, sederhana, dengan judul kesejatian iman. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang judul ini, marilah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat pertama. Surat Al-Ankabut ayat pertama. Surat Al-Ankabut ayat pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Sadaqallahu adzim. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak lagi diuji? Dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Maka dengan itu benar-benar Allah melihat siapa orang-orang yang benar ucapannya, dan Allah juga melihat siapa orang-orang yang berdusta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah secara jelas tanpa ada basa-basi memberitahu kepada kita tentang hakikat iman atau kesejatian iman. Bahwa iman yang sejati itu, iman yang benar, iman yang tulus, iman yang jujur adalah iman yang dibarengi dengan kesabaran dalam menghadapi ujian. Itu intinya. Sehingga kalau misalnya kita mau membuat sebuah kata kunci, iman itu sama dengan sabar. Dan sabar itu seluruhnya iman. Iman itu sama dengan sabar. Dan sabar itu seutuhnya adalah iman. Gak mungkin seseorang itu disebut beriman kepada Allah kalau dia gak sabar. Dan gak mungkin seseorang itu bersabar kalau dia gak yakin kepada Allah. Makanya dikatakan iman itu adalah sabar. Dan sabar itu seutuhnya iman. Gak akan mungkin orang memiliki tingkat kesabaran yang paling tinggi, yang di luar rata-rata, yang menakjubkan, yang istimewa kalau dia gak beriman. Dan gak ada ceritanya orang yang beriman yang tidak bersabar. Sehingga para ulama mengatakan kalau Nabi pernah menyampaikan hadis cabang-cabang iman, ada berapa? 70 sekian, gitu ya? Gak disebutkan sekiannya berapa? 70 sekian cabang iman, atau 60 sekian cabang iman, bid'ah wa sittin, bid'ah wa sab'in, katakanlah 60 sekian cabang iman. Maka kata para ulama, semua cabang-cabang iman itu pohonnya satu, yaitu sabar. Pohonnya satu, yaitu sabar. Terus imannya yang mana? Nama pohonnya. Kayak kita misalnya bilang pohon korma, ada akarnya, ada batangnya, ada cabangnya, ada daunnya, ada buahnya, kan gitu ya. Nah, pohon iman ada akarnya, ada batangnya, ada cabangnya, ada daunnya, ada buahnya. Nah, batang dari pohon iman itu adalah sabar. Sehingga semua cabang-cabang yang muncul dari pohon iman tidak muncul kecuali dari batang kesabaran. Kita bicara apapun cabang-cabang iman, sebutkanlah yang paling terkenal yang disebutkan di hadis itu, memindahkan duri dari jalan bagian dari iman. Dan itu adalah cabang dari kesabaran. Malu bagian dari iman, dan itu adalah cabang dari kesabaran. Semua cabang-cabang keimanan itu tumbuh dari batang kesabaran seseorang menghadapi ujian-ujian. Maka dari itu, hal yang paling wajib diketahui oleh setiap orang yang mengaku beriman
dia harus sadar betul, dia harus benar-benar yakin, dia harus realize, dia harus aware banget. Salah satu awareness dalam urusan iman itu adalah iman sama dengan sabar. Jadi kalau kita tidak sabar, gak usah ngaku-ngaku beriman. Kalau kita belum kuat kesabarannya, gak usah terlalu pede mengklaim diri kita itu mukmin sejati. Lihat aja di tingkat kesabaran kita. Lihat aja kepada tingkat kesabaran kita. Disitulah terlihat dengan jelas sejati atau palsunya keimanan kita. Jadi kalau misalnya kita nanti mau dapat semua janji-janji Allah tentang orang mukmin, lalu kita bertanya, pantas gak ya saya dapat janji itu? Lihat dulu kesabaran kita. Kalau kita misalnya berpikir tentang Allah akan menolong orang-orang yang beriman, Allah itu bersama orang-orang yang beriman, di tangan Allah di atas tangan orang-orang yang beriman, kita tanya terus, apakah saya akan dapat kesempatan seperti yang didapatkan para sahabat? Tanya ada pada satu pertanyaan yang sangat sederhana, apakah saya sudah cukup sabar? Sederhana sekali. Kalau kita mau tahu klasifikasi kita ini masuk golongan mukmin sejati atau munafik, pertanyaannya juga sama, sederhana banget. Apakah kita sudah cukup sabar dalam menghadapi ujian keimanan? Kalau kurang sabar, berarti masih dekat dengan kemunafikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan ujian itulah Allah melihat siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Dan yang dusta yang di dalam ayat ini maksudnya adalah orang-orang munafik. Sehingga kita coba, walaupun ini materi yang saya yakin udah sering kita dengar dan saya juga udah tahu banget materi ini, tapi tetap aja harus diingatin lagi ya. Wa tawasau bil haq, karena saya ngerasa bahwa materi ini pernah saya bahas setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, tapi ketika saya ada masalah saya juga kadang-kadang lupa dengan materi sabar yang saya sampaikan sendiri. Diingatin lagi, direview lagi, dikuatin lagi pemahaman kita. Dan saya merasa sangat butuh materi ini. Ini adalah nasihat saya untuk diri saya sendiri. Kayak bahasa khatib ya. Saya mewasiatkan takwa terhadap diri khatib sendiri. Untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Karena saya juga merasa butuh banget dengan materi ini. Maaf kalau mungkin materinya udah diketahui, tapi saya pribadi nih wallahi merasa saya lagi sangat butuh materi ini dalam berbagai macam masalah yang dihadapin, sehingga saya mencoba untuk mendakwahi diri saya sendiri di atas mimbar. Saya sedang mencoba untuk menasihati diri saya sendiri di atas mimbar, yang mudah-mudahan juga nasihat ini bermanfaat untuk kita yang mendengar. Apa yang harus kita coba kuatkan? Ketika kita mengaku bahwa diri kita mukmin, di saat itu juga kita sudah harus mempersiapkan kekuatan kita untuk menghadapi masalah-masalah. Itu udah jadi satu paket tuh. Gak ada orang yang beriman yang ketika dia bilang, ya Allah saya beriman, ya Allah saya mau berhijrah, ya Allah saya mau bertaubat, ya Allah saya mau perbaiki diri, terus langsung hidupnya plong, lempeng, gak ada masalah. Itu bukan kayak gitu sunnatullahnya. SOP-nya tuh gak kayak gitu. SOP-nya kalau kita mau hijrah, kalau kita mau bertaubat, kalau kita mau masuk Islam, bagi yang belum masuk Islam, mau beriman, mau mengklaim diri kita beriman, maka Allah akan langsung menyodorkan satu menu untuk kita. Mau pilih masalah yang mana? Langsung disodorin gitu. Ibarat orang misalnya kayak misalnya kita ngelihat menu di restoran itu langsung ada harganya. Gak ada cerita menunya enak, gak ada harganya, tiba-tiba nanti pas sudah selesai makan ditunjukin harganya ratusan ribu, bingung kan ya? Udah ada langsung harganya. Itu konsekuensi dari sebuah pilihan. Ketika kita memilih menu yang ini, maka sekian harganya. Dan iman, sebuah pilihan yang paling penting, pilihan yang paling luar biasa, dan kan bahkan wajib seorang mukmin memilih itu. Tetapi kemudian Allah langsung menyodorkan, kamu mau memilih ini, coba lewatin dulu kesabaran ujian-ujian yang aku berikan. Baru nanti Allah Subhanahu wa taala mengaku kita sebagai orang mukmin. Setelah Allah mengakui kita sebagai orang mukmin, melihat kesabaran kita, berlakulah janji-janji Allah. Aku bersama orang yang beriman, aku menolong orang yang beriman, aku bukakan pintu rezeki bagi orang yang beriman, aku ampuni dosa-dosa orang yang beriman, aku angkat derajat orang yang beriman, aku masukkan mereka ke dalam surga yaitu orang-orang yang beriman, aku hindarkan dari neraka orang-orang yang beriman. Baru berlaku setelah step melewati ujian-ujian yang Allah berikan. Berapa lama? Allah yang tahu.
Bukan kita yang mencanangkan, yang membuat target, saya akan bersabar sebulan. Setelah itu saya akan nuntut janji Allah. Allah lebih tahu berapa lama kita akan diuji. Tugas kita bukan menentukan berapa lamanya. Tugas kita berharap pertolongan Allah segera dengan kesabaran. Mata nasrullah. Bukan hari ini harus datang pertolongan Allah. Bukan mata nasrullah, setelah bersabar. Dan Allah menjanjikan, ala inna nasrullahi qarib. Jadi hal yang harus kita sadari itu sudah menjadi keniscayaan, kepastian, sudah menjadi sesuatu yang satu paket, bahwa orang yang beriman itu harus bersabar menghadapi ujian setelah pengakuan imannya. Itu harus. Gak ada cerita orang yang beriman yang gak diuji, itu gak ada. Seandainya itu bisa, maka harusnya banyak orang yang lebih tulus keimanannya daripada kita, dan Allah tidak perlu menguji mereka. Bukankah Allah Maha tahu isi hati hambanya? Kurang tulus apa para anbiya itu dalam mengatakan kami beriman, amanna billah, atau mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kurang tulus apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah Maha tahu isi hati beliau? Kurang tulus apa Abu Bakar As-Siddiq? Bukankah beliau orang yang siddiq, benar lisannya dan benar hatinya? Kurang tulus apa Bilal bin Rabah, orang yang sangat polos dan jujur? Tetapi setulus apapun tetap menggunakan SOP yang sama, konsekuensi yang sama. Asal dia mengaku beriman, langsung diuji. Kalau gak beriman gimana? Dia tidak akan diuji, tetapi dia mendapatkan musibah dari kekufurannya. Ya sama aja lah. Orang yang tidak beriman tidak diuji. Orang yang tidak beriman itu diberikan musibah atau hukuman atau azab atas keingkarannya, atas kekufurannya. Atau Allah akan meninggalkan dia dengan kesenangannya yang kita kenal dengan istilah baro'ah atau istidraj. Dan kalau kita mengaku beriman kemudian kita nggak dapat masalah, saya ini nggak ngerti nih istilahnya apa ini. Soalnya nggak ada dalam cerita agama orang beriman terus nggak ada masalah. Jangan-jangan masalah itu kita gak sadari, karena ujian itu bisa dalam bentuk yang menyedihkan, bisa dalam bentuk yang menyenangkan. Dan biasanya orang kalau diuji dengan yang menyedihkan dia ngeh, kalau diuji dengan yang kesenangan dia gak ngeh. Dia bilang Allah sayang banget sama saya. Makanya harus kita sadari bahwa keimanan itu konsekuensinya adalah ujian. Dan di dalam surat Al-Mulk Allah secara jelas menyampaikan kepada kita tentang bahwa orang yang beriman itu pasti akan diuji. Sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah tahu atau Allah melihat siapa yang jujur, siapa yang dusta, siapa yang mukmin sejati, siapa yang munafik. Untuk itu kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita ngalamin ujian, niatin aja, niatnya apa? Oh, ujian ini emang untuk mengetes keimanan saya, dan tugas saya ngebuktiin bahwa saya benar-benar mukmin sejati, sehingga nanti saya layak dapat apa? Layak dapat sehingga saya layak mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dapat ujian langsung diniatin, ini bentuk apa? Ini pembuktian. Saya punya tantangan untuk membuktikan keimanan saya. Dapat ujian lagi, Allah pengen melihat kejujuran iman saya. Dapat ujian lagi, Allah pengen melihat kesabaran saya. Dan kalau saya bersabar dan cukup sabar sampai Allah mengakuinya. Batasannya apa? Cukup sabar sampai Allah mengakuinya. Bukan kita yang ngebatasin, Allah yang ngebatasin. Kalau Allah udah bilang, oh ya udah kamu sabar. Ya udah kalau kamu sabar, wa basyiris sabirin. Sampaikan kejutan gembira buat orang yang sabar. Kalau kamu sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Permasalahannya kita cukup sabar enggak? Allah ngakuin enggak kalau kita sabar? Sehingga kalau kita sabar berarti kita mukmin. Maka tugas kita buktiin kepada Allah, ya Allah saya itu mukmin sejati, ya Allah saya itu sabar, dan sekarang saya tunjukkan kesabaran saya. Tunjukkan ketika kita mendapatkan ujian, musibah. Gagal sekali kita ngerasa, kayaknya tadi saya pas masalah yang itu saya kayaknya gagal, kurang sabar. Sabarnya dikit tapi komplainnya, ngeluhnya lebih besar. Histerisnya lebih besar, paniknya lebih besar. Ya udah. Siapkan lagi diri kita untuk ujian berikutnya. Jadi kayak ada remedial gitu. Remedial, ujian lagi,
gagal lagi, remedial lagi, dan Allah nggak akan pernah bosan membuka peluang bagi kita membuktikan diri bahwa kita layak. Bukan Allah nggak pernah bosan menguji kita, enggak. Allah nggak pernah bosan untuk memberikan kita peluang yang kesekian. Kalau remedial sekali terus gagal lagi kan udah aja dicoret kan ya. Ini remedial, gagal lagi, remedial lagi, gagal lagi, remedial, terus aja sampai kita berhasil. Atau kita sendiri yang berputus asa. Allah nggak pernah putus asa, membuka peluang bagi kita membuktikan bahwa kita layak. Dan kalau kita layak, Allah kasih semua yang Allah janjiin. Tapi yang menjadi masalah kadang bukan Allahnya yang bosan atau putus asa, kitanya yang berputus asa lewat wasawisus syayatin, dari bisikan-bisikan setan, baik setan dan yang berwujud jin ataupun setan yang berwujud manusia. Akhirnya kita putus asa, ya udahlah saya mah pundunglah dia fisabilillah. Ketika dia udah pundung fisabilillah, maka dia memilih jalan yang lain. Ketika dia memilih jalan yang lain, ternyata Allah tidak menguji dia lagi. Dia bilang tuh kan, berarti jalan itu emang salah. Sejak saya masuk Islam, sejak saya berhijrah, sejak saya bertaubat, masalah justru makin banyak. Saya kembali lagi ke jalan yang dulu, masalahnya hilang. Berarti ini yang paling benar nih jalannya. Dia lupa dan dia nggak paham. La yash'urun. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka pengen ngelabuin Allah dengan keimanan mereka yang pura-pura, padahal mereka cuma ngelabuin diri sendiri, cuma mereka gak sadar. Jadi mereka pengen cari keuntungan dari keimanan. Saya beriman, berharap janji-janji langsung, padahal sebelum janji-janji itu ada satu adegan yang harus mereka lakoni, yaitu adegan ujian dan kesabaran. Baru nanti dapat hadiah. Tapi dia gak langsung mikirin janji ini, janji itu, mana janji Allah mana. Pas dia masuk Islam langsung pengen dapetin, kata Allah akan dibukakan jalan rezeki, dikasih rezeki yang gak terduga-duga, diberikan segala macam, mana. Dia gak tahu hakikat keimanan itu, gak langsung loncat ke sana. Lewatin dulu nih fase-fase ini, namanya fase ibtila. Selalu berlaku fase itu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan jamaah, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berbangsa, bahkan dalam kehidupan umat. Selalu melalui dua fase ini. Satu namanya fase ibtila, fase ujian. Kalau ini lewat, maka sampailah kita kepada fase tamkin, fase kemenangan. Tapi kalau fase ibtila ini gak lewat, kita melenceng, ganti jalan, maka gak akan pernah ada kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina idza jaa nasrullahi wal fath اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Atau kemenangan yang lain, wabasyiris sabirin ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Kemenangan yang lain, ala inna nasrallahi qarib. Itu bahasa janji loh. Ketika orang-orang bersabar, orang-orang menguatkan kesabarannya dalam ujian, Allah langsung berjanji, tunggu ya, dikit lagi aku kasih pertolongan. Allah berarti udah mulai mengakui kayak kesabaran mereka, keimanan mereka, lalu Allah menjanjikan akan aku tolong. Dikit aja lagi akan aku tolong. Tapi bagi orang yang berpaling, mengganti jalan yang lain karena gak mau melalui fase-fase ibtila, Allah gak ngejanjiin apa-apa kecuali mereka akan dalam keadaan khatamallahu ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada summun bukmun umyun la yarja. Makanya jangan salah paham dengan sunnatullah yang Allah buat, atau jangan kita jangan buat skenario sendiri. Kita mah jangan buat cara sendiri dalam keimanan. Saya pengen beriman tapi cara saya beriman itu gini, style saya itu gini. Nanti kalau bahasa dakwah mah, kalau kita ke bahasa dalam dakwah itu taat tapi asik. Kalau bahasa yang dulu mah muda foya-foya, tua kaya-kaya, nanti masuk. Sudah itu kan cara kita. Atau kalau dalam bahasa-bahasa dakwah itu taat tapi asik, itu mah dakwah. Tapi dalam kehidupan yang sebenarnya, realitas keimanan itu nggak bisa taat dan asik. Itu mah cara kita mengekspresikan ke orang lain. Tapi kenyataan di balik layar itu,
Ketika kita mau tahan, Allah nggak kasih asik dulu. Tahan itu susah. Tahan itu harus lewatin kesusahan dulu, tapi nggak usah khawatir, itu nggak akan lama. Bertahan aja. Ibarat orang lagi melakukan perjalanan, langsung dihadapkan dengan badai, bertahan aja deh. Kalau kita nggak bisa melewati badai dengan berlari, minimal jangan mundur, udah bertahan aja di situ. Pasti akan melewat, karena badai itu kalau saya analogikan dengan ombak, makanya saya banyak belajar tentang ombak dari ambil hikmahnya. Kalau ombaknya misalnya kita nggak bisa pedal melewati ombak, ya udah kita pakai duck dive aja masuk ke dalam. Nggak bisa pakai duck dive dengan cara nyelam ke dalam, kita pakai di balik aja tuh papannya. Nggak bisa juga. Udah yang penting kita bertahan aja di atas ombak, kita melewati sendiri. Karena ombak itu jalan, kita berhenti, kita akan melewatinya. Yang penting jangan balik arah, karena kalau kita balik arah, kalau kita menghadapi ombak dari samping, itu kegulung sama ombaknya. Hadapin aja, ini ombak bisa banget nih. Yang tadi saya lewatin cuma 1,5 meter, 2 meter. Tiba-tiba ada ombak 4 meter gitu. Kayak tsunami gitu kan. Nih kalau orang nggak terbiasa ngedak-dak dengan cara nyelam ke dalam, mungkin dia mau ngedak-dak malah kegulung. Saya nggak terbiasa, cara-cara ngedak-dak saya nggak siap. Atau dibalik arahnya juga nggak bisa. Udah, diam aja. Pas ada ombak, diam aja. Pedal-pedal dikit semampu kita, dia akan melewat. Tapi kalau ombaknya gede banget, kita gini nih, habis sudah kegulung sama ombak. Papan aja bisa patah, apalagi kita kalau sampai kegulung oleh ombak yang tingginya 4 meter dan posisi kita menyamping bukan menghadapi ombak. Ternyata benar banget, kehidupan juga gitu, iman juga gitu. Kalau ada masalah, kita nggak sanggup untuk melintasi masalah itu, untuk menyeberang masalah itu, minimal bertahan aja. Tutup mata deh kalau perlu, tutup mata bertahan aja, kita lewat sendiri tuh masalah. Yakinlah, lewat sendiri. Yang penting jangan sampai kita balik arah, gentar, balik arah. Habis kita malah kegulung oleh ombak itu, kegulung oleh masalah. Jadilah kita terdampar dalam kehampaan. Bahasanya jadi gini aja. Terdampar di atas pasir oleh sebenarnya ombak. Intinya bahwa itu sudah menjadi realitas. Makanya ada orang yang analogi yang surfing tadi masuk ke dalam air, pengennya ombak itu sesuai dengan keinginan dia. Ombak jangan datang dulu ya, kan saya mau ke tengah nih lagi pedal, bentar dulu ya. Kan masa ombak masih bisa kita request? Namanya itu remote, kita tinggal kita ombak jangan datang dulu. Ya udah pas kita masuk ke air, kita udah siap untuk menghadapi ombak-ombak dengan berbagai macam tipenya. Kalau kita nggak bisa melintasi dengan cepat karena nggak bagus dalam paddling, ya udah kita bertahan aja, kita ke bawah sendirilah dengan arusnya. Itu yang saya analogikan dalam menghadapi masalah. Kalau kita benar-benar nggak bisa cari solusinya apa nih, atau jalan keluarnya gimana nih, minimal bertahan aja di masalah itu, nggak usah diapa-apain, nggak usah dikomen, nggak usah apa-apa, lewat sendiri tuh. Masalah itu akan lewat sendiri seiring dengan berlalunya waktu. Apalagi kalau masalahnya dengan manusia. Kadang-kadang dengan pasangan kita, dengan gak usah bahas pasangan kan banyak yang belum. Atau dengan temen deh gitu ya. Dengan temen misalnya, dengan temen salah paham, salah ngomong gitu. Teman kita akhirnya bete gitu, marah, tersinggung. Ya udah kalau dengan teman dia misalnya bete, marah, tersinggung, kita nggak bisa menjelaskan maksud kita itu baik atau gini segala macam. Ya udah kita diam aja, kita lama-lama selesai sendiri. Kalau memang nggak ada jalan lain, kita ngerasa bahwa dia jalan terus, kemudian dia pergi di spare aja gitu, jadi tiba-tiba menghilang, maka udah aja diam aja. Yang penting kita nggak melakukan kesalahan. Jaga jangan sampai kita melakukan kesalahan. Kalau sampai kita melakukan kesalahan, itu sama kita dengan memberikan masalah untuk diri kita sendiri. Udah jangan melakukan kesalahan, tapi kita juga nggak memberikan solusi, diam aja, itu udah baik banget. Makanya realitas dari keimanan itu adalah ujian. Dan syarat menghadapi ujian itu tidak ada yang lain kecuali dengan kesabaran. Tidak dengan keluhan, tidak dengan cara cari jalan yang lain, tidak dengan cara pragmatis, tetap dengan kesabaran. Baru nanti diakui orang yang beriman. Dan ini ayat yang kayak gini yang senada dengan ini banyak banget di dalam Al-Quran. Ada di Al-Ankabut, ada di Al-Baqarah yang paling terkenal itu yang tadi Allah Inna Nasrullahi Qarib. Ada yang bahwa basyiris sabirin, ada di surat Bara'ah atau At-Taubah juga, ada di surat Al-Ahzab juga, ada di surat Al-Anfal juga, ayat-ayat kesabaran. Asal Allah ngomongin tentang orang yang beriman, Allah biasanya suka ngomong tentang kesabaran. Termasuk di akhir surat Al-Imran yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah
Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu sudah mengaku beriman pasti aku uji, maka bersabarlah. Nah, kalau sudah kamu bersabar ternyata ujiannya belum selesai, maka kuatkanlah lagi kesabaran. Kalau setelah kamu menguatkan kesabaranmu supaya tidak kalah atau tidak gagal, maka warabitu, ikat diri kamu. Nanti baru Allah Subhanahu wa taala berikan gembira setelahnya. Itu udah realitas dari keimanan, bersabar terhadap ujian. Jadi kalau kita sekarang mengaku beriman, kalau Allah kasih ujian, berbahagialah. Berarti Allah sedang membuka kita peluang untuk membuktikan kita beriman gak sih? Kita layak gak sih? Kita tuh pantas gak sih disebut sebagai orang mukmin? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah mukmin yang sejati. Siapa dia? Dulu Bilal. Ketika dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru beberapa hari dia syahadat, dia sholat diam-diam di rumahnya, enggak cari-cari masalah, enggak cari-cari ujian, dia menghindar. Tapi yang namanya ujian kan janji Allah kan ya. Walaupun dia menghindar, pas dia lagi berdoa kepada Allah, tiba-tiba didengar oleh Umayyah bin Khalaf, akhirnya dia langsung disiksa. Ketika dia disiksa, Umayyah nakut-nakutin, kamu nih makanya jangan beriman, jangan ikutin agama Muhammad, kamu jadi susah sendiri. Apa kata Bilal berubah? Kalau saya diuji karena keimanan, berarti Allah ingin melihat kebenaran iman saya dan saya akan bertahan. Kalian akan melihat kesabaran yang belum pernah kalian lihat di antara orang-orang Arab. Padahal dia bukan orang Arab. Kalian akan melihat kesabaran saya dan kalian sendiri tidak pernah melihat kesabaran sebesar itu di antara orang-orang kesatria Arab bahkan. Para kesatria Arab aja merasa takjub dengan kesabaran Bilal. Kenapa? Dia udah tahu betul, udah realize betul, udah aware bahwa ujian ini adalah untuk ngebuktiin imannya. Sehingga akhirnya dia, ya udah dihadapin aja. Dia nggak minta tolong, ya bukan tolong saya. Kalau dia nggak bisa minta tolong, nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana, bertahan aja sampai mati juga. Udah bertahan aja, dia apa-apain aja, bertahan aja gitu. Dan ujiannya fisik yang luar biasa kan, termasuk siapa? Khabbab bin Arz. Sampai ketika Khabbab bin Arz sekali aja dia pernah pengen mengeluh, pengen curhat sama Nabi, dan itu aja. Ya Rasulullah, kami begini ya Rasulullah, berdoa kepada Allah agar ujian ini berlalu. Apa kata Rasul? Wajah Rasul tidak terlalu senang waktu itu. Kata Rasul, ya Khabbab, ada orang sebelum kalian digergaji, tapi dia tidak pernah mengeluh. Ada orang yang sebelum kalian dia disetrika dengan setrika api dan dia tidak pernah mengeluh. Ada orang sebelum kalian diseret, tapi dia tidak pernah mengeluh. Lebih parah dari apa yang kau alami. Wahai Khabbab, bersabarlah. Akhirnya Khabbab, ya Rasulullah, balik lagi dia. Balik kemana? Balik untuk disiksa. Terus aja tuh. Bilal, Khabbab, Ammar, Yasir, Sumayyah, kata Rasul, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga. Makin kuat kesabaran mereka. Pertama udah sabar nih, kan namanya orang sabar kan tetap ada batasnya, supaya batas itu diperpanjang, jadi kuotanya ditambah gitu. Cara nambah kuotanya, sabran ya ala Yasir, diingatkan lagi, sama kayak kita sekarang. Kita udah berusaha sabar, kuotanya mau habis, di-charge lagi di sini. Diperbaharui lagi kuota yang baru dengan cara nasihat, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, mendengar ilmu, membaca buku, membaca kisah-kisah inspirasi, nambah lagi tuh kuotanya. Kuat lagi kesabarannya, mau habis lagi, cas lagi. Materinya sih sama, kuotanya sama. Kalau 4G ya 4GB lagi ditambahin. Dari Telkomsel nggak akan ganti jadi ke SL, namanya juga sama. Makanya kalau kita dengar lagi materi itu saya udah pernah dengar. Berarti emang kita pengen nambah kuota dari kesabaran kita yang udah mulai tinggal sedikit. Sementara ujiannya mungkin belum, kita mungkin lagi ngedownload apa gitu yang makan memorinya besar gitu ya, butuh kuota yang besar. Sementara kuota kita tinggal dikit, yang kita download besar, program-program kita banyak, yang kita mau buka internet itu banyak banget karena kita lagi bekerja atau chatting dan segala macam. Untuk bisa tetap mendownload, untuk bisa ngedapatin banyak aplikasi, tambah lagi kuotanya. Dan dalam bahasa ini adalah cas iman kita. Jadidu imanakum kata Nabi. Perbaharui iman kalian. Maksudnya perbaharui sabar kalian. Dengan apa? Salah satunya dengan duduk dalam majelis ilmu. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dengan ilmu yang benar, kemudian menjadikan itu sebagai salah satu nasihat dalam keseharian. Nah gitu terus saja. Itu udah keniscayaan. Akhirnya Bilal menghadapi masalah. Allah yang menentukan kapan akan ditolong, tapi pasti ditolong kalau kita sabar. Udah hadapin aja dengan
kesabaran. Tiba-tiba kejutan, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira atau kejutan buat Bilal. Apa kejutannya? Abu Bakar datang dan mengatakan, ya Umayyah, jual dia kepada Allah datangkan seorang hambanya yang Allah balikan hatinya menjadi sangat kasihan kepada Bilal. Dibelilah Bilal seharga yang Allah berikan rezeki kepada Abu Bakar dan dia kemudian dibebaskan. Itulah kemenangan Bilal. Sejak saat itu hampir tidak ada lagi masalah-masalah besar yang dihadapi oleh Bilal sampai akhir hayatnya nikmat, bebas. Kemudian duduk sejajar dengan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang hebat, orang-orang keren, Abu Bakar As-Siddiq, sejajar. Bahkan ketika dia menjadi khalifah di masa Umar bin Khattab, sampai dia bisa menghujat Umar habis-habisan, saking sejajarnya Bilal dengan Umar yang dulu di masa jahiliyah enggak sejajar. Ya Umar gitu-gitu, sampai apa kata Bilal? Kata Umar, a'udzubillahi min Bilal. Aku berlindung kepada Allah dari Bilal. Sampai begitu Umar mengatakan, kenapa? Saking kerasnya Bilal terhadap Umar, dihujat habis-habisan Umar. Semua kebijakan itu dibantah. Kan kita ngalamin ya, kalau misalnya kita buat program dibantah, terus saja dikomentarin kan, ujung-ujungnya apa? Aku berlindung daripada komentator kan gitu ya. Ini Umar ngalamin nih. Dia buat program karena dia programnya ijtihadi, program bukan saklek, ada dalilnya kan, nggak harus semuanya ada dalil, namanya juga teknis lapangan, teknis kehidupan sehari-hari. Akhirnya Umar buat program ini dalam pemerintahannya. Umar itu orang yang paling banyak buat program-program baru yang nggak ada di masa Rasul. Makanya ada istilah fikih Umar, nggak ada fikih Abu Bakar, karena Abu Bakar itu kayak copy paste banget dari zaman Rasul ke zaman Abu Bakar, meneruskan aja cita-cita Rasul. Umar masalahnya udah banyak, kaum muslimin udah bertambah sehingga butuh ide-ide baru yang ijtihad. Akhirnya Bilal, ya Umar itu gak ada dalilnya. Ya Umar, kenapa kamu melakukan itu? Ya Umar, kamu sudah berbuat binat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari Bilal. Sampai gitu coba. Sejajarnya Bilal dengan Umar. Setelah masa ibtilah, masa sulit yang dihadapi oleh Bilal, kemudian dia mendapatkan pertolongan Allah, janjinya Allah luar biasa. Termasuk terompahnya terdengar di surga. Bilal itu luas surganya itu lebih luas daripada langit dan bumi. Bilal itu diberikan bidadari, sekian ratus bidadari dalam surga. Banyak lagi hadis-hadis tentang Bilal. Di dunia Allah berikan bagi Bilal itu harta, dia memiliki rumah sendiri, ya segala macam lah, pokoknya nyaman aja hidupnya. Saya hampir tidak pernah membaca kisah Bilal itu susah setelah dibebaskan oleh Abu Bakar, hampir tidak ada. Bahkan dalam peperangan Badar pun Bilal jadi tangguh banget, bisa menginjak Umayyah, diinjak, dipenggal sama Bilal. Coba Allah berikan kemenangan dari semua sisi. Ini janji kepada orang-orang yang imannya Allah udah ngakuin. Makanya itulah hakikat dari keimanan, adalah diuji dan tidak ada jalan lain untuk menghadapi ujian yang sukses kecuali dengan kesabaran. Udah isbiru wasabiru. Insyaallah nanti setelah sholat Isya kita bahas gimana biar bisa sabar, apa itu kesabaran, dan beberapa kisah inspirasi tentang sabar. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, poin inti dari pembicaraan kita di sesi pertama tadi, bahwa iman itu sama dengan kesabaran. Tidak sah seseorang mengaku beriman kalau dia belum menunjukkan sifat atau sikap sabarnya ketika menghadapi ujian. Maka jangan buru-buru menyimpulkan Allah itu tegaan, tidak adil, segala macam memperlakukan kita. Padahal kita sudah berusaha untuk baik dengan cara memperbaiki ibadah kita, dengan cara berhijrah dari yang buruk, pekerjaan, masa lalu, dosa, segala macam kita hijrah. Atau yang belum masuk Islam, dia menjadi seorang muslim. Tiba-tiba kok malah dikasih ujian. Jangan salah sangka, karena ujian ketika kita mencoba untuk mengaku sebagai orang yang beriman, itu bukan cuma ditimpakan kepada kita, tetapi juga pernah diberikan kepada orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita sebelumnya. Jadi semuanya ngalamin hal yang sama, bukan kita doang. Sehingga kita nggak boleh salah sangka mengatakan Allah kok gitu sama saya. Harusnya kita bilang Allah melakukan ini kepada saya, sebagaimana Allah juga memperlakukan nabi-nabi yang lebih soleh daripada saya. Berarti saya mau diangkat satu level dengan para anbiya kalau saya menghadapinya dengan sabar. Jadi itu sudah menjadi konsekuensi dari keimanan sunnatullah, dan itu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Kalau kita mengaku beriman ini tadi saya bilang macam-macam variannya. Ada yang masuk Islam, ada yang hijrah, ada yang taubat, ada yang memperbaiki diri, ada yang istighfar, segala macam. Pokoknya kalau kita mengaku beriman,
langsung Allah kasih ujian. Dan jangan salah sangka bahwa kita doang yang dikasih ujian kayak gitu, enggak. Orang sebelum kita juga kata Allah, bahkan yang lebih soleh dari kita, lebih baik dari kita, Allah juga memberikan ujian. Hanya bedanya mungkin bahkan ujian kita jauh lebih ringan daripada mereka. Kita nggak ngalamin seperti ujian kaum muslimin di Myanmar yang karena keimanan mereka kemudian disiksa, dibunuh, diusir segala macam. Kita nggak ngalamin ujian keimanan seperti yang dirasakan kaum muslimin di Turkistan. Bahkan kita nggak tahu berita apa yang terjadi di Turkistan. Gimana kaum muslimin di sana itu disiksa habis-habisan, diambil hartanya, tanahnya sepihak oleh negara Cina tanpa ada, bahkan negara mereka tidak ada pengakuan di PBB. Kalau mereka mau keluar negeri mereka pakai paspor Cina walaupun mereka sebenarnya punya negara sendiri. Kita tidak ngalamin apa yang dialami oleh kaum muslimin di Bosnia, di Sishan, di beberapa tempat yang lain. Bahkan yang dekat dengan kita nggak ngalamin seperti yang dialami kaum muslimin di Ambon, di Poso, yang mereka itu karena minoritas kadang-kadang mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Alhamdulillah, pengakuan keimanan kita itu tidak dihadapkan oleh Allah dengan ujian yang terlalu besar. Sepele lah ujiannya. Cuma kadang-kadang kita merasa kayak paling besar aja masalah di muka bumi ini. Karena kita nggak mau dengan fair membandingkan dengan orang lain yang punya masalah yang jauh lebih rumit dan lebih besar dari yang kita hadapi. Kayaknya kalau kita bandingkan jadi lebih kuat lah. Jadi menguatkan kesabaran itu bandingin aja dengan masalah orang lain yang jauh lebih besar, jauh lebih pokoknya kayaknya kalau kita jadi dia, nggak mau banget lah pokoknya gitu ya. Kan banyak tuh orang yang kalau kita pikirin masalah dia tuh kita, ternyata saya beruntung banget nih. Seandainya saya jadi dia, pasti saya udah kalah duluan. Jadi alhamdulillah saya jadi saya. Jangan ngebandingin dengan orang yang sudah masuk ke fase tamkin, udah mendapatkan kemenangan. Kok dia mah udah ngelewatin masa-masa yang dia nggak ceritain kepada kita. Kalau dia ceritain kepada kita, mungkin kita baru sadar ternyata sama aja. Semua orang juga ngalamin hal yang sama. Sebelum dia sampai ke tamkin, kemenangan, dia harus melewati fase-fase ibtilah, fase-fase ujian yang semuanya juga sama. Hanya bentuk ujian yang berbeda-beda. Dan kita masih merasa bersyukur lah. Ujian yang Allah kasih itu kayaknya masih ke apa? Kehadapin, ke handle lah kayak gitu kan. Masih sanggup lah kita ngadapin gitu. Nggak seberat. Saya nggak bisa ngebayangin kalau saya jadi Bilal, kayaknya udah mending saya ngambil jalan Ammar bin Yasir atau Ammar bin Yasir juga kayak gitu tuh bukan di awal ya. Kita kan enak juga tuh kayak gaya Ammar bin Yasir, pura-pura kafir dan Allah turunkan ayat itu boleh. Ntar dulu, coba baca dulu ceritanya. Ammar bin Yasir pura-pura keluar dari Islam itu setelah berapa bulan diuji. Setelah ngalamin berapa puluh luka di tubuhnya, baru akhirnya bilang, ya udah saya keluar dari Islam. Jangan pas mau diuji, bentar dulu, saya udah keluar dari Islam. Jadi nggak diuji, nggak kayak gitu. Jadi Allah udah mengakui kesabaran Ammar bin Yasir, kemudian Allah berikan sedikit keringanan. Kalau kita mungkin belum diuji, kan Ammar bin Yasir juga boleh pura-pura. Ya boleh pura-pura setelah kesabaran. Tetap aja berpura-puranya Ammar bin Yasir itu adalah kemenangan. Jadi dia boleh berpura-pura keluar dari Islam itu kemenangan setelah melewati masa-masa ujian. Ayahnya dibunuh di hadapan matanya, ibunya ditusuk dari kemaluannya, dia disiksa habis-habisan pakai besi yang warnanya merah, coba saking panasnya, ditaruh di perutnya, bukan ditaruh di kaki, ditaruh di tangan, di lengan, di perut. Bayangin, taruh es di perut aja tuh gak enak gitu. Taruh es yang dingin tuh, es batu, taruh di perut aja tuh rasanya tuh kayak kaget gitu kan. Gimana kalau besi warnanya merah menyala ditaruh di perut, dan itu bukan satu, ada sekian puluh luka besi ditaruh di perut. Baru setelahnya dia pura-pura keluar dari Islam. Itu keluar dari Islamnya Ammar bin Yasir itu ilham dari Allah di dalam benaknya. Turunlah ayat Al-Quran, itu adalah bentuk tamkin, kemenangan bagi Ammar. Bukan excuse bagi bahwa kita boleh nggak melewati ujian karena kita boleh berpura-pura nggak sanggup seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Kayak gitu sih realitasnya. Nah, jadi poinnya, iman adalah ujian, iman adalah kesabaran, iman adalah kejujuran, dan kejujuran itulah kesabaran dalam menghadapi ujian. Itu satu. Sekarang poin kedua, apa itu kesabaran? Biar kita juga enggak bilang, saya kan udah sabar. Ada banyak orang bilang gitu kan ya, saya kan udah sabar, tapi kok masih gini aja? Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu kesabaran? Kesabaran itu, kalau kata Nabi ini, Nabi sendiri yang mendefinisikan, bukan saya. As-sabru inda sidmatil ula. Sabar itu terlihat ketika awal kejadian. Sabar itu dilihat di awal
kejadian, awal masalah, awal musibah, awal hal yang nggak mengenakan itu terjadi dalam hidup kita. Awal kejadian, disitulah lihat kesabaran, sabar apa enggak. Makanya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang yang beriman, bersabarlah. Maksud bersabarlah, kalau ada masalah, langsung saat itu juga kamu jaga kesabaran kamu. Jangan sampai loss, jangan sampai batal. Ibaratnya jangan sampai batal di awal tuh. Sekarang coba kita lihat, ketika terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, musibah dalam hidup kita, saat itu terjadi, saat itu juga, apakah kita sabar? Kalau dengan manusia, ujiannya lewat orang lain, ketika dia nyakitin perasaan kita, saat itu juga, apakah kita sabar? Atau kita sabarnya nanti, setelah udah ramai, baru ujung-ujungnya minta maaf ya, maafin ya. Nah itu bukan sabar, itu sadar. Kan awalnya ramai dulu nih, kita marah-marahan dulu nih sama teman kita, atau sama pasangan kita, atau sama siapapun lah ya, atau di jalan gitu, udah marah-marahan, udah lama marahan, udah apa, selalu diam-diam segala macam, baru ujungnya, astagfirullahaladzim, udah deh sabar aja. Itu mah bukan sabar, itu sadar ya udah deh sadar aja. Itu kalau sabar mah enggak, di situ melihatnya. Sabar itu melihatnya di awal, pas dihantam oleh ujian, langsung dia ikatkan tali pinggangnya, langsung dia ribat, langsung dia kuatkan kesabarannya. Nggak boleh saya mengekspresikan dengan cara yang batil, nggak boleh saya batal gitu. Batal, jangan sampai batal. Udah aja jagain di inda sidmatil ula, kata Nabi, di awal kejadian. Baik musibah yang datang dari langit, dengar berita yang buruk, kerugian atau apapun, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kesabaran di awal, bukan segala macam. Itu bukan sabar. Atau kalau datangnya ujian itu dari bumi, yaitu di antara manusia atau dari keadaan atau dari situasi, maka kita juga menghadapinya itu di awal. Itu namanya sabar. Lalu apakah selesai? Nggak selesai. Waswabiru, kata Allah. Isbiru di awal. Waswabiru, kuatkan kesabaran kalian. Udah sabar di awal, tahan aja terus. Jadi pertama dari awal kejadian langsung sabar. Kayak orang masuk ke dalam air langsung tahan nafas. Pas dia udah tahan nafas, bukan masuk dalam air baru naik nafas itu. Kalau lo katanya pas dia masuk ke air langsung tahan nafas. Udah tahan nafas, sabiru, kuatkan lagi. Ditahan lagi lebih lama sampai ting naik ke atas air. Nah, tingnya tuh nggak tahu kapan, berapa detik atau berapa menit. Jadi kita alamin aja, walaupun mungkin kalau di air analoginya paling lama kan 1 menit kalau di kapalnya kita orang biasa ya. Ada gitu 3 menit. Nah, sebutlah 1 menit, 2 menit itu. Tuh kalau yang diver free diver itu mungkin 10 menit, 15 menit. Kita yang normal-normal 1 menit, 2 menit. Tahan aja dan kuatkan kesabaran, kuatin lagi. Kalau nggak bisa gitu walau itu ikat lagi, lebih kuat lagi. Intinya kesabaran itu di awal, di tengah, sampai akhir. Tapi kalau di awal udah gagal, itu nggak sabar lagi. Kalau di awal sabar, di tengah gagal, itu juga nggak sabar. Kalau di awal sabar, di tengah sabar, di akhir dikit lagi gagal, batal, itu juga nggak sabar. Lihat, sabar. Terus yang kita tahu itu di tengah dan di akhir. Di awal mungkin kita tahu, di tengah ya terus saja dengan efek-efek dari musibah itu kita hadapin aja. Terus akhirnya kita tahunya gimana? Kita nggak tahu akhirnya. Kita baru tahu akhirnya ketika Allah turunkan rahmat, pertolongan, kemenangan. Baru tahu bahwa kita udah lewat. Jadi jangan pernah mencari tahu kapan akhirnya. Saya udah di akhir belum ya? Jangan, apalagi menentukan. Ini batas kesabaran saya tuh segini. Udah kalau lewat ini saya nggak akan sabar lagi. Bukan kita yang menentukan akhirnya. Kita hanya tahu awalnya dan kita mencoba untuk menyadari tengahnya, tetapi kita tidak tahu akhirnya sampai kita tahu bahwa telah datanglah idza jaa nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan, baru kita tahu berarti udah lewat masa-masa ujian. Jadi itu, apa itu sabar? Di awal. Kalau ini nggak ada, di tengah baru sabar, itu nggak disebut sabar. Berarti kita di situ udah gagal. Nanti praktek lagi di remedial deh. Muncul lagi ujian, lagi dari awal. Nah kalau hitungannya dari awal kayaknya, kalau saya pribadi nih sering gagal, seringnya sadar soalnya. Dan sadar itu juga kadang-kadang telat banget baru sadar. Atau nggak sabar terus langsung sadar, bisa aja gitu ya. Nggak sabar terus langsung sadar. Atau nggak sabar, sadar gitu kan. Kan kesadaran kita macam-macam, ada yang spontan, ada yang lama, tapi tetap aja bukan sabar. Belum masuk kesadaran, belum masuk kategori sabar. Tapi minimal dia bukan orang yang munafik, masih ada kesempatan sadar.
Cuma belum mukmin sejati, belum disebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Makanya lihat di awal kayak gimana ekspresi kita. Kalau saya pribadi terutama dalam urusan dengan manusia, kalau dengan musibah mungkin nggak tahu ya. Kalau terjadi musibah itu kita langsung cepat aware gitu ya. Awareness kita bahwa musibah itu dari Allah itu bagus gitu. Tapi kalau awareness kita bahwa yang tidak mengenakkan dari orang itu juga sebetulnya ujian dari Allah, itu kadang-kadang kita agak susah karena kita yang paling kita sadari itu kan kesalahan dia, itu kan emang dia yang salah paham segala macam kan ya, kita karena menghadapi manusia. Biasanya menghadapi manusia kalau saya pribadi lebih kurang sabar ketimbang menghadapi musibah dari Allah. Ada musibah misalnya kehilangan apa, kerugian apa atau apa, itu enak gitu. Allahumma ajurni di musibati wa khlufli khairan minha, ya Allah beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti yang lebih baik darinya kan ya. Tapi kalau yang dari manusia kita nggak bilang gitu, ini gara-gara dia sih, kan gitu ya. Nggak bilang ya Allah beri saya pahala dalam musibah ini, nggak langsung marah ke orangnya. Nah ini nih, kalau saya pribadi nggak tahu kita, kalau saya pribadi sering gagal itu justru ujiannya dari manusia. Kalau dari Allah bukan sering berhasil, tapi ya masih bisa lah. Kalau dari manusia itu sering gagal. Apalagi orang yang kita kan kenal di jalan atau apa, itu kan cepat gagal. Sepeda angkot, motor, apalah pokoknya di jalan itu bikin kita gagal jadi orang beriman. Jadi sering di jalan itu bikin kita gagal jadi orang beriman. Makanya kalau mau uji udah beriman atau enggak, sering-sering di jalan terus lihat pas terjadi masalah di awal itu kayak gimana ekspresinya. Karena jalan itu menggagalkan keimanan kita sering banget. Atau di pasar, terutama di pasar Mekah Madinah tuh, saya paling sering gagal keimanan justru kalau di Mekah Madinah. Soalnya pasarnya nyebelin banget. Orang-orang di pasarnya sangat nyebelin, atau di imigrasinya tuh udah nyebelin banget tuh. Gagal, umrohnya gagal gara-gara imigrasi. Mau berangkat aja udah gagal, oke lah masih bisa umroh. Pulang gagal lagi, nggak jadi mabrur nanti ya. Gara-gara imigrasi, bayangin saya udah ini kan imigrasi di Disney, meja imigrasi. Dipanggil, Haji, panggilnya gitu lagi. Haji, datang saya kasih nih paspor saya, kasih. Saya pura-pura buka senyum gitu biar dia baik terus menyelesaikan cepat-cepat. Udah pas saya kasih paspor, dia belum ngambil paspor saya, datang temennya. Assalamualaikum. Udah gitu udah cium-cium, udah ngobrol-ngobrol panjang segala macam. Loh, saya ini gimana dianggurin? Udah aja ngobrol teman-teman. Terus ngobrol lagi dengan yang meja yang sebelah sana. Udah kompak kan mereka ngobrol bertiga tuh. Ternyata pas obrolan tuh jadi seru. Pindah dia ke sebelah sana berdua tuh. Pindah. Di sini kosong. Paspor saya ditinggalin. Sabar. Kan di situ kan udah lama loh, 5 menit. 5 menit kan lumayan lama tuh untuk menungguin antrian. 5 menit akhirnya saya ambil paspor saya pindahin lagi ke meja yang sana. Yang di meja sana mau dikerjain, minta kartu dari temannya. Segala macam saya juga ngerti ngomong apa. Lama pindah sampai yang ketiga baru dikerjain, itu juga dilempar paspor. Itu di situ tuh nggak kuat sabarnya. Tapi kalau dari Allah ada musibah apa? Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Dengan orang nyebelin banget sih orang begitu kan. Akhirnya keluarlah istilah-istilah yang nggak baik, dasar orang Arab atau apalah. Padahal dari situlah Rasulullah dulu muncul berdakwah gimana sabarnya Rasul coba ngadepin orang-orang kayak gitu. Kita aja nggak sabar ngadepin dia, apalagi Rasul selama 23 tahun ngadepin orang kayak gitu. Yang Allah sendiri bilang itu masa-masa jahiliyah, sekarang aja udah Islamnya kayak gitu, apalagi jahiliyahnya tuh nggak kebayang deh pokoknya Rasulullah sabar banget. Jadi di pasar gitu. Kalau bahasa orang Jawa mah kenyek itu apa sih? Bahasa Jawa mah kenyek apa? Kenyek itu kayak apa? Memperolok-olok gitu ya. Tapi memperolok-olok itu nggak enak banget pokoknya. Kita nawar, gitu-gituin. Terus saya mau beli sorban. Ini coba diambilin. Ya, saya bilang buahnya diambilin, udah nggak apa-apa. Di awalnya gitu nggak apa-apa, diambilin semuanya, udah diambilin, saya ambil satu beli. Berapa yang beli satu? Marah-marah dia. Kalau dibeliin satu doang, marah-marah kan dia. Astagfirullahaladzim, langsung pergi gitu kan, batal lagi tuh umrahnya, umrah lagi, tawaf sunnah lagi, batal lagi. Makanya kalau saya di sana udah nggak mau ke pasar deh, udah aja lah, umrah aja, masuk ke kamar, makan udah umrah aja deh. Ada yang pesan, ini Ustaz beliin misalnya sorban atau jubah. Maaf ya, saya untuk sendiri juga nggak mau beli jubah. Soalnya kenapa? Udah kapok beli jubah kayak gitu di minyak terus. Nah ini kan ujian kesabaran nih. Berarti umroh saya tuh belum sabar. Coba. Kalau pas tawaf, datang orang disikut. Atau kalau kayak kemarin itu yang saya gagal tuh bukan ke saya.
ke teman saya itu kakek-kakek. Kalau orang yang ikut saya masih sabar lah. Tapi kalau yang disikut ke teman saya kakek-kakek, itu saya nggak sabar. Ada kakek-kakek namanya saya bawa gitu. Namanya kakek-kakek karena panik kan ya pas ramai-ramai gitu. Tangannya megangin laki-laki di depan dia. Akhirnya laki-laki itu marah-marah pakai bahasa Arab. Makanya bingung gitu. Saya marahin balik pakai bahasa Arab di depan Ka'bah. Jadi marah-marahan. Jadi lagi zaman jahiliyah. Kan zaman jahiliyah banget tuh marah-marahannya pakai bahasa Arab kan jahiliyah banget tuh kan. Pakai bahasa Arab itu original banget tuh. Bahasa Arab depan Ka'bah, dekat Mekah. Kan itu jahiliyah persis tuh. Jadi saya merasa kok saya jadi jahiliyah gini ya. Tapi dalam hati saya ngeluarin sedikit excuse dan nggak guilty gitu. Kan saya nggak belain teman saya Allah gitu. Bukan ngebelain diri sendiri. Tetap aja kurang sabar. Intinya ngadapin manusia itu kayaknya menurut saya pribadi nih lebih susah untuk sabarnya daripada menghadapi ujian langsung dari langit. Disitulah kita uji, oh berarti saya belum benar ya jadi orang mungkin di awal itu masih belum langsung benar gitu. Melenceng dulu balik lagi gitu. Yang seringnya tuh kayak gitu, melenceng dulu karena emosi, balik lagi, melenceng dulu, balik lagi gitu. Belum lurus aja dari awal, atau sesekali lurus melenceng. Kenapa? Saya ternyata sabar juga ya, melenceng kan namanya. Udah lurus, sabar aja. Pas udah lewat masalah itu, hebat ya, saya bisa sabar ya, melenceng kan namanya. Jadi ria. Itu susah banget tuh, makanya ngebuktiin iman itu tugas kita seumur hidup sampai akhir hayat. Buktiin aja terus. Atau sampai Allah menentukan bahwa kita tuh udah layak, sehingga Allah berikan kemenangan. Sabar itu di awal, di tengah, di sampai ada akhir. Terus apa lagi definisi sabar? Cara paling gampang untuk mengetahui kita sabar apa enggak? Cara yang paling sederhana, sabar itu artinya tidak mengeluh. Sabar itu artinya tidak mengeluh. Kalau ada kata tapi itu mengeluh. Kalau ada kata seandainya itu mengeluh. Kalau cari kambing hitam itu mengeluh. Walaupun benar kambingnya benar-benar hitam, tapi tetap aja mengeluh. Jadi sabar itu sama dengan tidak mengeluh. Mengeluh sedikit itu nggak sabar. Kepada orang tua. Orang tua kita udah, kalau bahasa ayatnya kan udah sepuh kan ya. Kalau keduanya berada dalam tanggunganmu dan mereka sudah tua, maka janganlah kamu mengatakan uffin. Uffin itu bukan bahasa menghardik orang tua. Uffin itu kalimat mengeluh terhadap perangai orang tua kita yang sudah sepuh. Nah, uffin itu kalau bahasa kita sekarang itu mengeluh, berarti nggak sabar sama orang tua. Jadi gitu aja udah nggak sabar. Orang tua namanya orang tua kan kadang-kadang sikapnya nggak sama dengan yang kita pengenin. Kalau bagi kita itu mah udah santai aja. Tapi bagi orang tua itu penting. Ada yang bagi dia penting, bagi kita nggak penting. Bagi kita penting, bagi dia biasa aja. Nggak nyambung udah frekuensinya nih. Nah dalam situasi kayak gitu, kadang-kadang karena nggak nyambung sikapnya, kita jadi ngeluh. Orang tua gitu banget sih. Atau nggak usah ngomongin apa-apa. Gitu aja dikit. Kita udah. Tapi lama-lama nggak ngomong apa-apa aja, itu udah nggak sabar berarti. Makanya sabar sama dengan tidak mengeluh. Kalau tadi sabar sama dengan di awal, kalau sekarang sabar sama dengan tidak mengeluh. Dan itu mengeluh. Kalau dalam keadaan, kata Nabi, hati-hati dengan kata-kata lau, seandainya. Karena lau itu bisikan syaitan. Katakan saja qadar Allah, itu semuanya takdir Allah. Yang bilang, coba ya kalau tadi gitu-gitu. Seandainya menyesali apa yang udah terjadi, itu mengeluh. Karena bagian dari keluhan. Termasuk kalau dalam masalah musibah meratapi mayit. Dan meratapi mayit itu cukup dengan sekedar membuat acara ratapan itu mengeluh. Orang Arab jahiliyah itu membuat acara ratapan itu serius loh. Kalau sekarang bukan acara ratapan, tahlil itu bukan ratapan. Bedain antara acara ratapan di masa Rasul sampai menghidangkan makanan dengan tahlilan di masa kita yang menghidangkan makanan juga. Sama-sama menghidangkan makanan, cuma acaranya beda. Kalau kita acaranya doa, kalau dulu acaranya meratap. Jadi jangan pakai hadis itu tanpa melihat situasi pada saat hadis itu disampaikan Nabi. Makanya kata para sahabat, kami dalam asar Bukhari ya, kami menganggap orang-orang yang berkumpul dan menghidangkan makanan untuk acara kematian itu bagian dari keluhan atau ratapi mayit. Tahu nggak budaya pada masa itu? Makanya baca hadis itu jangan cuma baca teks, baca juga budayanya, sejarah hadisnya biar kita tahu kondisinya. Ternyata dulu orang kalau ada kematian itu ngumpulin orang, nangis bareng-bareng.
Nonton coba film Umar. Pas habis perang Badar apa yang terjadi di Mekah? Kan habis perang itu di rumah itu kan ya. Ya apa? Utbah bin Rabi'ah, ya Walid bin Utbah, ya mereka teriak-teriak, perempuannya tuh semua terdengar suara perempuan menangis di seluruh kota Mekah sebagai bentuk ratapan atas perginya orang-orang yang mereka cintai. Dan dikumpulin orang, setelah selesai meratap, mereka makan. Udah selesai makan, mereka pulang. Besok datang lagi, meratap lagi. Jadi makanan itu bayaran untuk ratapannya. Kalau sekarang dikasih amplop untuk ngajak ratapan bareng-bareng. Kemudian ditirulah oleh orang Syiah. Yang mereka meratapi, udah berapa ribu tahun kejadian Karbala, mereka terus meratapinya. Itu nggak boleh dalam Islam, meratap terus. Sedangkan orang Sunni, baik itu NU atau apapun namanya, nggak meratap, berdoa bareng-bareng. Jadi jangan pakai larangan tahlilan itu dengan hadis ratapan, bukan itu hadisnya. Kita sering main caplok-caplok aja pakai hadis ini taruh di sini. Padahal bukan itu maksudnya. Kalau dulu itu meratap, kalau sekarang bukan meratap. Orang mengumpulkan orang untuk datang, kemudian mereka berdoa bareng, kemudian dikasih makan, itu bentuk dari rasa terima kasih sudah mau berdoa. Dengan syarat jangan wajibkan memberi makan. Kalau nggak sanggup berdoa, ya nggak usah. Jangan diwajibin. Dan jangan mewajibkan kasih salawat. Salawat bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kasih amplop. Salat jenazah salawat. Ngurus jenazah salawat. Mereka ke kuburan salawat. Akhirnya keluarga yang miskin nggak tega kalau misalnya nggak mau kalau misalnya orang datang ramai-ramai untuk nyolatin jenazah keluarganya. Soalnya kalau banyak yang datang salawatnya harus banyak kan ya. Sehingga pas orang lagi sholat jenazah mereka di belakang kayak ikut sholat ngumpulin salawat pakai amplop 5.000. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya semuanya rela sebagai sesama tetangga kita saling mendoakan, dibuatlah harinya misalnya malam hari habis isya datang ke rumahnya doa bareng-bareng dan tidak ada meratapnya. Ini tidak ada salah sama sekali dalam agama, tidak masalah dengan itu. Makanya saya dipanggil juga kiai tahlil di Jawa Timur tuh, karena tahlil versi saya tuh nggak ada kewajiban harus memberi makan, nggak ada kasih salawatnya. Itu bentuk rasa solidaritas kita, empati kita sebagai tetangga, pengen ngedoain keluarga yang sedang kena musibah. Bahkan kalau saya datang, saya bawa beras, saya bawa amplop juga, ngasih sekedar bantuan. Sehingga kalau saya dikasih makan, nggak ada guilty-nya, oh saya udah ngasih bantuan juga. Jadi kalau dia kasih makan, bantuan saya lebih gede daripada sepiring nasi. Gitu. Ini tidak masalah. Jadi jangan pakai hadis. Dulu kami di zaman Rasul, kalau ada yang berkumpul dan makan-makan itu dianggap bagian dari meratap. Karena acaranya itu bukan cuma kumpul dan makan, tetapi meratapi kematian. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena meratap itu berarti tidak bersahabat. Cuma satu orang sahabat yang boleh diratapi kematiannya. Siapa? Sa'ad bin Mu'az yang meninggal dalam perang Ahzab. Cuma dia yang boleh diratapi kematian. Ketika itu istrinya, keluarganya meratapi kematian Sa'ad bin Mu'az, terus Bilal bilang, ya Rasulullah, wahai ibu jangan meratapi kematian seorang hamba Allah. Sesungguhnya itu dosa besar. Kata Rasulullah, Bilal biarkan dia. Sesungguhnya semua orang yang meratapi kematian dia berbohong, kecuali yang meratapi kematian Sa'ad bin Mu'az. Emang layak diratapi. Saking kerennya Sa'ad bin Mu'az, kematian dia satu-satunya di antara umat Islam yang paling layak diratapi. Hamzah aja nggak sampai ada hadis kayak gitu. Sahabat-sahabat itu yang meninggal duluan nggak ada hadis kayak gitu, kecuali Sa'ad bin Mu'az yang kematiannya boleh diratapi. Ya silakan teriak-teriak demi Sa'ad bin Mu'az, nggak apa-apa. Soalnya Sa'ad bin Mu'az ini sangat berharga dalam dakwah Islam. Yang lain nggak boleh. Makanya sabar sama dengan tidak mengeluh. Dan mengeluh itu yang paling kecil atau lau seandainya, atau termasuk meratapi dan seterusnya yang dikondisikan. Ya kayak orang-orang Syiah lakukanlah dengan hari Karbala. Terus apakah kita karena nggak memperingati Karbala terus kita setuju Husain dibunuh? Ya enggak juga. Cuma kan kita punya fikih, bukan meratapi kematian Husain, tetapi kita mengambil hikmah dari peristiwa sejarah. Karena memang kita juga nggak bisa mengubah sejarah. Mengambil hikmahnya jangan terjadi lagi di zaman kita gitu aja. Kalau mereka kan meratapi untuk memusuhi orang-orang Sunni, karena mereka bilang orang-orang Sunni itu adalah pengikutnya Umayyah, yang Muawiyah yang telah membunuh keturunan Muawiyah yang Yazid kalau nggak salah yang membunuh Husain dan seterusnya. Ini bagian dari meratap dan dilakukan oleh orang Yahudi, dilakukan oleh orang Syiah, dilakukan oleh orang-orang Majusi dan banyak lagi orang-orang yang agamanya melenceng. Oke, itu arti sabar, jangan mengeluh, jangan meratap. Ya gitu deh, jangan mengeluh. Sama dengan jangan mengeluh. Terus yang ketiga, poin yang ketiga,
Gimana cara biar sabar? Poin pertama, iman sama dengan sabar. Poin kedua, sabar itu artinya di awal dan tidak mengganggu. Poin ketiga, gimana biar bisa sabar? Balik lagi seperti statement saya di awal, iman itu seluruhnya sabar. Iman itu sama dengan sabar, dan sabar itu seutuhnya adalah iman. Kalau kita pengen lebih sabar, serahin aja sama Allah. Kalau kita pengen lebih sabar, serahin aja sama Allah urusan kita. Masalah kita serahin aja sama Allah. Cara-caranya gimana? Kita bilang pertama ini memang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Serahin aja sama Allah. Serahin sama Allah itu pertama artinya kita harus sadar bahwa masalah ini Allah yang kasih untuk menguji kita. Kita ini milik Allah, semuanya terserah Allah. La ilaha illallah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Orang yang kalau terjadi musibah dia bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bilang langsung kita adalah ini. Kalau kita bilang gitu berarti kita udah mulai masuk kategori sabar. Udah bisa bersabar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, cara nyerahin kepada Allah itu minta balasan dari Allah. Pertama kita sadar dulu ini dari Allah. Kalau dari Allah berarti kita boleh dong minta balasan dari Allah yang lebih baik. Doa yang diajarin Nabi kepada Abu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, kasih saya pahala dalam musibah ini terus ganti yang lebih baik. Itu manjur banget doa. Super duper manjur. Pokoknya nggak ada yang doa yang menurut saya lebih manjur daripada doa itu. Oh, luar biasa, cepet banget. Kalau ada musibah, bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mau lebih hebat lagi, bilangnya apa? Pas ada musibah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mau lebih hebat lagi, cuma kan nggak semua orang bisa alhamdulillah. Ada musibah, alhamdulillah. Anaknya meninggal, alhamdulillah. Kan agak-agak susah tuh. Mobilnya tabrakan, alhamdulillah. Mesin tabrakan agak-agak lebay kalau orang nggak paham. Tapi kalau dia paham, itu keren banget tuh. Cuma saya nggak mau ngomong yang muluk-muluk deh. Minimal innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu langsung biar musibah kita tuh gak sia-sia, minta sama Allah karena Allah tuh udah jadi minta apa gitu. Kalau udah bilang innalillah, Allah langsung nawarin minta apa balasannya. Allah ganti dong yang lebih baik. Allah langsung ganti. Ini sekedar tahadus minimal supaya kita lebih yakin. Dan saya sering ngalamin ini. Saya pernah cerita yang dulu sebulan yang lalu lah kecelakaan. Terus pas kecelakaan saya rugi saya 1 juta, langsung saya bilang Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Beberapa minggu kemudian saya dapat gantinya beberapa kali lipat. Luar biasa Allah ganti dengan cara-cara yang banyak sekali, surprise yang luar biasa. Termasuk malam minggu kemarin pas mulai HP saya jatuh, cepat gitu. Karena malam-malam saya baru tidurnya udah telat, bangunnya kaget, langsung panik kan. Harus ke alat TV, udah telat jam 2 baru bangun. Langsung lari-lari, saya ambil HP, antara sadar dan enggak gitu, jatuh. Dan jatuhnya itu biasa kan HP jatuh biasa aja, nih jatuhnya pas di layarnya, retak, touchscreen-nya nggak bisa dipakai. Padahal agenda saya itu banyak banget. Kalau agenda saya banyak dan saya nggak catat di tempat lain, saya bingung harus kemana. Langsung saya pas jatuh, saya lihat nggak bisa dioper lagi. Kemudian saya pergi dulu ke alat TV karena udah ditungguin. Pas sampai di alat TV, pas sujud, Allahumma ajurni fi musibati, seperti yang malam terakhir loh. Wa khuluf li khairan minha. Malamnya Allah menggantinya dengan Samsung. Langsung 10 kali lipat, harga HP yang 1 juta diganti dengan yang 10 juta. Dan saya tidak mengeluarkan uang sepatupun. Allah yang ganti. Emangnya saya minta ke orang, gak pernah minta ke siapa-siapa. Gimana caranya? Nanti jampe aja. Intinya Allah ganti langsung. Bayangin doanya tuh mustajabah banget tuh. Allahumma ajurni fi musibati. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita dapat musibah, kita langsung ingat, nih mau diganti yang lebih baik, nih kayaknya gitu. Jadi kita insya Allah bisa lebih sabar. Tapi ini harus dilatih terus ya, nggak bisa. Kadang-kadang saya juga, kadang-kadang seringnya gagal juga. Cuma waktu itu kayaknya alhamdulillah berhasil, makanya diganti dan ini nih. Jadi alhamdulillah, jadi tahadus mimanya tuh benar, Allah tuh nggak pernah ingkar janji. Udah aja. Cara sabar itu 2 yang paling sederhana. Pertama, innalillah. Kedua, doa. Dan kedua ini masuk kategori serahin sama Allah dan Allah yang beresin.
Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa belajar lebih sabar. Dari kesabaran itu Allah menggolongkan kita termasuk orang yang benar imannya. Dengan benarnya iman kita akan mendapatkan semua yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.